Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan mengedukasikan tentang berburu benda bertuah, barang peninggalan yang asli ori kuno. Karena untuk mendapatkan benda bertuah yang asli ori kuno itu tidaklah mudah. Karena apa ya? Karena kita harus memahami betul orang-orang yang memiliki benda-benda bertuahnya. Dan untuk kita bisa mendapatkan benda bertuah itu yang asli ori kuno, perlu perjuangan yang ekstrim lah bahasanya. Karena tidaklah mudah, saudaraku. Meskipun sudah disiapi mahar, namun terkadang benda tersebut susah untuk dimiliki. Jadi harus pinter-pinternya kita bisa melobi yang memiliki benda kuno. Setahu saya seperti itu, karena dulu saya juga ya seperti itu, penuh dengan perjuangan, saudaraku. Karena apa? Karena kita juga harus paham betul orang-orang yang memiliki benda-benda bertuah tersebut. Jadi tidaklah mudah. Terkadang kita datangi ya, saudaraku, kita juga harus datang ke tempat orang, kita harus punya persiapan. Bahasanya tidak asal datang lah. Minimal kalau laki-laki itu kan ya, kalau saya pribadi sih merokok, biasanya saya bawa rokok itu lebih. Karena apa ya? Karena kalau kita datang ke tempat orang, silaturahmi, itu tidak asal kita datang, kita harus juga punya bahasanya adab lah. Kalau orang Jawa itu ya kita bawakan bahasanya kayak oleh-oleh dan sebagainya, nanti apa ya, biar beliaunya yang kita lobby itu biar apa ya, bahasanya seneng nanti kalau kita apa ya mau ngomong-ngomong itu juga biar enak. Habis itu kita lobby-lobby, saudaraku, bahasanya kita tanya tentang benda-benda bertuah seperti itu. Akhirnya kan beliaunya biasanya menyambung. Namun sebelum kita datang ke tempat orang yang punya benda bertuah itu, kita harus punya informasi yang detail dulu, saudaraku. Jadi biar enak nanti kita bicaranya arahnya kemana, itu biar enak. Itu aja kadang kita apa ya, enggak mendapatkan benda bertuah tersebut. Karena benda bertuah itu zaman-zaman dulu, saudaraku, itu ada juga yang dibalter sama tanah, sama rumah. Karena orang-orang dahulu itu rumahnya kan terbuat dari kayu jati, saudaraku. Dan kayu jati sekarang harganya udah mahal sekali, sudah mahal lah bahasanya. Karena apa ya? Karena ada juga sampai yang harganya itu hampir 2 miliar rumah-rumah yang terbuat dari kayu jati itu. Ya itu tadi ya, saudaraku, kita harus pintar melobi. Nanti kalau memang apa ya, kita nyambung sama pemiliknya, kalau kita bisa diperlihatkan barangnya, kita baru bisa mengungkapkan apa yang kita maulah bahasanya. Kalau memang barangnya istilahnya beliaunya sudah tidak bisa tidak mau merawat lah bahasanya, memang seperti itu. Dan ya kalau memang rezeki ya itu tadi, kita bisa memahari benda tersebut
Dan benda seperti itu saudaraku, itu perjuangannya saudaraku, yang yang sangat diperlukan. Kalau orang sekarang kadang kan benda bertuah mikirnya itu kalau bukan jodoh saya, bukan nanti kalau jodoh saya masih bisa dimahari lah, seperti itu. Gak bakal dapat saudaraku. Kalau melobinya seperti itu gak bakal dapat barang yang benar-benar bagus asli ori, gak bakal dapat. Sedangkan yang penuh perjuangan aja itu, saya yang sudah malang melintang aja itu gampang-gampang susah, apalagi orang-orang sekarang itu. Kecuali kalau barang-barangnya ya asal barang itulah, mungkin bisa. Tapi kalau barangnya benar-benar bagus, kalau mikirnya seperti itu, saya yakin gak bakal dapat. Kecuali barangnya asal-asalan, itu beda lagi saudaraku. Dan ada lagi saudara kita itu yang bertanya di WA saya, itu punya benda hasil penarikan. Padahal sudah sering saya ingatkan saudaraku, itu pernah saya ingatkan di channel YouTube yang pernah saya unggah. Benda hasil tarikan alam itu 90% saudaraku ya, 90% itu palsu saudaraku. 90% itu palsu. Sedangkan yang 10% itu baru benar. Karena untuk menarik benda bertuah itu tidaklah mudah. Tidak semudah orang membalikkan tangan. Hanya orang-orang yang ahlinya. Itu yang harus diingat. Tidaklah mudah saudaraku, tidak segampang seperti konten-konten yang ada di YouTube seperti itu. Wah, gerak-gerak tahu-tahu dapat barang, tidak semudah itu saudaraku. Kalau barangnya benar. Setahu saya seperti itu. Saya sudah sering mengingatkan. Dan dulu saudaraku ya, 15 tahun yang lalu itu saya sudah sering keliling ke orang-orang yang seperti itu saudaraku. Itu yang benar saja cuma 10%, 90%-nya itu barangnya yang keluar itu barang-barang dari pasaran, barang-barang yang istilahnya tidak layak lah untuk dijadikan pegangan atau jimat itu tadi. Karena benda bertuah yang asli ori kuno itu, barang peninggalan itu bagian dari budaya saudaraku, itu sangatlah langka, tidak semudah kita mendapatkan seperti benda yang lain. Kenapa orang kadang-kadang mudah itu narik-narik barang seperti itu? Yaitu yang keluarnya, kalau barang itu bahasanya kamardikan. Tahu keris ya? Keris itu kan ada yang asli ori kuno barang peninggalan, ada juga yang kamardikan. Ya nggak beda sama itu saudaraku. Nanti kalau jimatnya dibilang palsu hasil tarikan kan ya, orang itu bisa juga tersinggung. Kalau keluarnya asli sih tidak apa-apa. Tapi rata-rata 90% itu yang keluar barangnya palsu. Seperti itu saudaraku. Kenapa saya memberikan edukasi seperti ini ya, biar tahu perjuangan dari seorang pemburu benda bertuah, barang peninggalan. Kita melobi orang itu harus kita memahami karakter orang, karena orang itu kan beda-beda saudaraku, beda-beda. Kalau kita asal langsung datang ke tempat orang yang punya benda bertuah, seandainya seperti itu, paling dibiarkan. Seperti itu harus kita benar harus memahami betul-betul lah bahasanya. Dan saya selalu berpesan ya saudaraku, kalau cari benda bertuah, carilah sama yang ahlinya, sama yang benar-benar paham,
biar tidak keliru, biar dapat barang yang benar. Karena banyak beredaran barang-barang yang tidak benar, saudaraku. Ada juga barang-barang penemuan itu juga ada yang asli, ada juga yang palsu. Memang barang-barang yang tidak layak pakai dibuang, nanti ditemu entah itu di sungai, entah di mana lah bahasanya. Harus memahami betul. Kalau biar tidak harus sama orang yang ahlinya biar tidak keliru itu tadi. Seperti itu. Dan benda bertuah itu yang diutamakan bendanya dulu, saudaraku. Kalau bendanya benar, hasilnya juga akan benar. Kita simpan seandainya kita benar-benar membutuhkan di saat itu tadi genting bahasanya, itu barangnya akan memberikan efek yang benar-benar bagus buat pemiliknya. Seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya. Itu tadi perjuangan untuk mendapatkan benda bertuah itu sangatlah susah sekali, jangan disepelekan. Bukan masalah itu jodoh dan sebagainya, tidak, saudaraku. Meskipun uangnya sangat banyak, kalau nunggu jodoh benda bertuah, ya sampai tua nggak bakal dapat, saudaraku. Harus kita pinter-pinter sama orang dengan unggah-ungguh bahasa adab lah. Kita harus menjaga adab ya, saudaraku, agar kita baik sama semua orang dan orang itu juga akan baik sama kita. Oke, saudaraku, cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Salam rahayu-rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.